Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait analisis spektroskopi UV-DRS untuk menentukan bandgap energi yang dihasilkan dari suatu sampel. Nah, kurang lebih data mentah yang akan disediakan ini terdapat data panjang gelombang dalam nanometer dan reflektansi dalam persen. Nah, kita bisa mengolah data ini menggunakan software Origin dan Microsoft Excel. Nah, untuk pengolah di Origin, pertama-tama kita kopikan dulu data mentahnya dengan cara Ctrl+Shift, panah bawah, lalu kita Ctrl+C. Kita pindahkan, kita tempelkan datanya. Begitu juga dengan data persen reflektansi. Ctrl+Shift, panah ke bawah, Ctrl+C, lalu Ctrl. Nah, untuk memperoleh titik bandgap energi, kurang lebih nanti kita akan membuat plot data seperti ini. Jadi, kita perlu membuat grafik antara energi foton dengan spektrum reflektansi atau fungsi FR_HV². Nah, bagaimana caranya? Jadi, kurang lebih kita nanti akan menentukan beberapa parameter-parameter yang kita butuhkan nantinya. Kita membutuhkan beberapa parameter yang dibutuhkan, diantaranya ada energi foton, kemudian ada reflektansi yang sudah dikonversi, kemudian ada nilai K atau koefisien serapan, kemudian ada nilai S atau koefisien hamburan, kemudian ada FR atau ini tuh fungsi Kubel kamu, dan ada spektrum reflektansi atau FR_HV². Nah, untuk menentukan perhitungan ini, teman-teman bisa lihat di layar kanan. Nah, cara singkatnya agar lebih cepat, jadi untuk menentukan energi foton, kita akan menggunakan rumus 1240 dibagi dengan panjang gelombangnya atau dibagi dengan kolom A. Enter. Nanti langsung otomatis ya terhitung. Kemudian untuk menentukan reflektansi, karena ini masih dalam bentuk persen, kita konversi dengan cara reflektansi dibagi 100 atau kolom B dibagi dengan 100, lalu enter. Kemudian untuk menentukan koefisien serapan atau nilai K, kita akan menggunakan rumus 1 dikurangin reflektansi dalam kurung kuadrat, atau kita tuliskan dalam kurung 1 dikurangin kolom D, kurung tutup, kita kuadratkan lalu enter. Nah, untuk menentukan nilai koefisien hamburan atau S, nah, kita menggunakan rumus 2 kali reflektansi atau 2 kali atau tanda bintang kolom D, lalu enter. Kemudian untuk menentukan fungsi Kubel kamu, kita akan menggunakan rumus K dibagi dengan S atau kolom E dibagi dengan kolom F, lalu enter. Kolom G dikalikan dengan kolom C, tutup, dipangkatkan 2. Nah, kita samakan dulu dengan kita samakan dulu dengan data yang saya sudah kerjakan sebelumnya. K sama 0,4.
Nah, udah sama ya. Lalu kita, ya barangkali belum ada yang tahu, jadi untuk menambahkan kolom di worksheet ini kita tinggal ini ya, sini aja. Nah, itu kan muncul ya kolomnya. Nah, kita buat hubungan tadi ya, grafik antara energi foton dengan spektrum reflektansinya. Dengan cara kita pergi ke sini, plotline, lalu kita atur sumbu X-nya untuk energi foton dan sumbu Y-nya untuk spektrum reflektansi. Lalu kita klik OK. Nah, ini langsung muncul. Lalu kita atur skalanya. Ini dari untuk Y dari 0. Lalu untuk sumbu X-nya agar lebih dekat, kita atur dari 1,5. Nah, untuk menentukan prinsip energi ini, kita akan menarik garis lurus dari bagian linear kurva. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini ya. Nah, jadi kira-kira kita bisa menggunakan fitur garis lain. Nah, misalnya kita nentuin dari sini kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu nanti kita bisa menentukan titiknya dengan screen reader. Nanti muncul nilainya seperti ini. Nah, ya kurang lebih nggak bakal jauh beda lah ya. Nah, kita juga bisa menggunakan Excel ya untuk menentukan band gap energi atau EG-nya. Jadi, saat kita menarik garis lurus ya, dari bagian nilai kurva sampai memotong sumbu X di saat Y sama dengan 0, nah makanya kita atur di sini skalanya mulai dari 0 untuk sumbu Y-nya. Kita bisa menentukan persamaan regresi linearnya. Nah, nilai X ini itu dia adalah nilai dari band gap energinya. Jadi kita bisa menentukan persamaan regresi linearnya terlebih dahulu menggunakan Excel. Nah, kurang lebih ini yang sudah saya kerjakan. Nah, jadi sama aja ya kayak yang tadi yang di origin. Pertama-tama kita cari dulu data dari energi foton, RKS, fungsi Kubel-Kammung, dan spektrum reflektansinya. Nah, kalau nanti kita membuat plot, nah ini kan sama aja ya kurang lebih. Nah, lalu kita tentukan nih bagian linearnya. Sisipkan bagan. Nah, terus pilih data. Tambahkan. Ini untuk Kubel-Kammungnya ya. Kubel-Kammung. Kemudian nilai seri X-nya kita dari sini kan. Nah, kemudian sumbu Y-nya kita mulai dari nah, oke. Kemudian kita ini atur nah, lalu ini juga sama ini dari mulai ini
1,5 aja. Nah, terus tadi kita tandain, tambahkan. Nah, di sini kita buat nama serinya linear kurva. Kemudian seri X-nya itu, nah ini ya. Kemudian seri Y-nya, oke. Nah, dapat kan? Terus kita munculin persamaan regresi linearnya. Oke. Nah, dapat kan? Banyak kita edit. Nah, misalnya kita kurangin sampai 189 misalnya. Kita oke. Seperti ini. Lalu caranya kan kita dia berarti untuk menentukan nilai dari energinya, ini kita masukkan I sama dengan 115,77, X min 368,05. Nah, berarti X-nya itu adalah 368,5 dibagi 115,7. Nah, hasilnya benar-benar 3,17. Dan ini nggak beda jauh ya dari tadi yang di origin, sekitar 3,2 lah. Oke, sekian, terima kasih.